Sepatu yang akan kita bahas kali ini mungkin belum banyak orang pernah dengar karena memang sepatu dari Asics Racing Shoes ini mengeluarkan variasi terbaru, yaitu Asics Magic Speed. Seperti namanya nih Dis, sepatu ini ajaib banget. Penasaran kan kenapa? Makanya klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What is up Run Fams? Balik lagi bersama gue Adistra Bimo Dan gue Prisma Kinanti. Welcome to Runhood Running Gear Review. Fams, kali ini kita bakalan ngelihat sepatu Asics Magic Speed. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau coba diskusi dulu nih Dis tentang sepatu ini. Kalau didengar-dengar tuh kayaknya kok agak asing ya. Asing banget. Ya kan, kita kan tuh berasa biasanya tuh ada dari beberapa jenisnya sepatunya Asics. Kita pernah dengar Meta Ride, Glide Ride. Nah ini dia nih Dis, baru pertama kali kayaknya gue denger di kuping gue. Bener nggak sih? Yes, tetap punya fitur-fitur yang cukup premium tapi lebih accessible dan bisa dijangkau lebih banyak orang lagi. Magic Speed ini dikhususkan untuk mereka yang recreational runners atau amateur runners karena accessible itu tadi. Sekarang kita coba lihat lebih dekat titik dari segi kosmetiknya. Nah, dari segi kosmetiknya ini sebenarnya uppernya itu cukup familiar. Ini ada kesan Glide Ride-nya, Meta Racer-nya, sama Meta Ride. Pokoknya The Speed Family kalian bisa dapatkan di upper Magic Speed ini. Nah, lalu untuk bahannya, Magic Speed ini menggunakan engineered mesh yang ringan banget, lightweight banget. Kalau kalian lihat lebih dekat, di sekujur badan dari Magic Speed ini banyak bolongan-bolongan atau bintik-bintik kecil itu yang menjaga breathability dari sepatu ini tetap tinggi, tapi tetap durability-nya itu terjaga. Kalau kalian pegang lebih dekat, ini bener-bener kerasa banget kalau materialnya itu kuat ya. Tapi tipis juga ya Dis ya? Betul. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, material di bagian depannya itu sangat lemes, tapi kalau mulai ke belakang ini mulai stiff, apalagi di bagian heel-nya yang cukup stiff. Jadi untuk menjaga heel atau tumit itu tetap berada di tempatnya saat kalian berlari. Nah, lalu untuk di bagian ankle openingnya itu juga ditambahkan bahan yang seperti bahan sweat. Jadi ini untuk menjaga kenyamanan saat kaki kalian masuk atau kaki kalian berlari. Jadi materialnya itu sangat lembut. Nggak lecet lah ya Dis ya. Betul. Ini di bagian atasnya. Betul. Untuk bagian tangnya sendiri juga dibikin minim busa. Jadi tipis banget. Hanya ada tambahan bahan yang cukup kaku di bagian atasnya, tapi sisanya itu benar-benar pakai bahan si engineered mesh yang sama dengan di bodinya atau di uppernya. Nah, lalu untuk di tangnya sendiri bagian atasnya itu dibikin model cekung atau model U, jadi mengikuti kontur kaki saat berlari, saat menekuk, dan feel-nya itu lebih natural gitu ya, jadi tidak ada yang menghambat kaki ketika menekuk. Untuk talinya sendiri ini mungkin yang membedakan dari seri premiumnya. Untuk talinya sendiri dibikin lebih konvensional, tidak ada yang terlalu wah dari talinya. Tapi untuk fungsinya itu tetap sama, tidak ada yang kurang, tetap menjaga sepatu untuk tidak lepas saat kalian berlari. Kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, kalau bagian midsole-nya ini mengikuti dengan Nova Blast yang udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton video Nova Blast, langsung tonton video yang ada di pojok kiri atas, linknya udah kita kasih. Nah, midsole ini memakai midsole-nya FF Blast. Jadi yang memang udah kita bahas, cukup springy dan sangat empuk ketika kalian berlari. Asics banget lah ya, tasnya Asics. Untuk di bagian midsole-nya, Asics juga menggunakan teknologi yang namanya guide sole. Jadi guide sole ini adalah bagian depannya yang dibikin menjulang cukup signifikan di bagian depannya. Nah, fungsinya ini untuk membantu kalian untuk propel ke depan, meminimalisir energi kalian saat berlari. Kita sekarang lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole-nya ini memakai Ahar outsole yang juga ada di Nova Blast. Nah, menariknya Ahar outsole ini mengcover hampir seluruh dari outsole. Jadi untuk dari segi durability-nya itu cukup baik. Kalau kalian lihat lebih dekat lagi, sebenarnya Ahar outsole ini ada bagian yang lebih tebal di bagian depan dan lumayan menipis di bagian belakang. Jadi karena sepatu ini memang untuk racing dan memang pelari yang race itu biasanya mendarat di bagian forefoot, jadi mereka bikin lebih tebal di bagian depan.
Mungkin bahasa gampangnya biar nggak cepet habis juga ya Dis, makanya bagian depannya itu dibikin lebih tebal nih di bagian outsole-nya. Nah, masih ngomong-ngomong soal si AR outsole tadi nih fams, yang kayak tadi Disra bilang, selain ini ditebelin di bagian depan untuk durability sepatu atau masa pakai sepatu yang lebih lama, ini juga sebetulnya fungsinya supaya kaki kamu punya grip yang bagus gitu ya. Jadi nggak cuman dari segi ketebalannya nih Dis ya, tapi juga dari segi pattern yang mereka memang buat dari ujung sepatu bagian depan sampai bagian belakang supaya ketika kaki kamu napak, ini kaki kamu punya grip yang baik juga di tanah. Itu adalah salah satu klaimnya Asics nih fams di sepatu ini dari 3 klaim fitur yang mereka memang jadiin highlight gitu ya di Asics Magic Speed ini nih. Nah, yang kedua tadi Disra udah bilang juga menambahkan soal energy savings nih Dis. Guide sole teknologinya ini juga yang tadi Disra bilang bentuk bagian depannya ini menjulang ke atas, ini membantu untuk mengurangi pergerakan ankle di bagian belakang gitu. Jadi karena sepatu ini memang diperuntukkan untuk racing dan kamu harus melaju dengan lebih cepat, artinya pergerakan kaki bagian belakang kamu nih atau ankle-nya ini memang dikurangi dengan berbagai fitur yang ada di sepatu ini. Klaim ketiga yang Asics angkat di sepatu Asics Magic Speed ini adalah responsive cushioning. Nah, ini yang dibantu dari fitur midsole-nya nih fams dan juga bagian outsole-nya. Sepatu Asics Magic Speed ini punya cushioning atau bantalan yang empuk tapi juga ringan di saat yang bersamaan, sehingga walaupun empuk nggak ngeberatin kaki kita ya Dis ya untuk terus lari atau propel ke depan. Nah, dari semua fitur yang kita dari tadi udah omongin nih Dis, ada satu yang ketinggalan dan belum kita sebutin nih ke Runhood Family, yaitu Magic Speeds ini nih fams, ada carbon plate-nya Dis. Dan ini diletakin dari bagian midfoot ke forefoot. Sebelum cari tahu secara detail fitur-fitur dan juga informasi tentang Asics Magic Speed ini nih fams, sebetulnya gue dan Disra udah nyobain duluan buat ngerasain first ride feel-nya ya Dis ya di sepatu ini. Yes, ini dia cuplikan momen dari kita nyobain Asics Magic Speed. Dari test ride yang udah gue lakukan, gue suka banget feel dari uppernya yang bener-bener tipis sama breathable, tapi di bagian belakangnya itu tetap ngunci heel gue. Nah, lalu kalau misalnya dibandingkan dengan Nova Blast nih Ti, jujur gue lebih suka ride feel-nya dari si Magic Speed ini. Karena kalau dari Nova Blast itu empuk, yes, cuman kalau di Magic Speed ini gue memang kerasa pas lari pakai karbonnya itu walaupun tidak full ya, itu bener-bener ngebantu kaki gua untuk ke depan. Nah, lalu untuk fitur guide sole yang di bagian depan ini bener-bener ngebantu untuk badan secara natural tuh ke depan Ti. Jadi lo berdiri aja, lo majuin badan sedikit aja itu lo udah merasa badan lo udah dibantu ke depan, apalagi pas ketika lo lari gitu ya. Nah, kalau lo sendiri gimana sih? Nah, kalau dari gue sendiri nih, untuk nambahin yang tentang carbon plate tadi Des, gue sendiri fans jujur nggak tahu kalau si Asics Magic Speed ini itu punya carbon plate-nya di dalamnya. Jadi ketika gue pakai dan emang kita cobain sengaja ya Dis, tanpa lihat fiturnya terlebih dahulu, tipe sepatu yang kayak gini karena gue nggak tahu ada carbon plate-nya, kok ini bener-bener kayak ajaib gitu. Kaki gue kok bisa dibantu untuk propel ke depan kayak yang tadi lo bilang gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya ada fitur carbon plate dan gue udah tahu, biasanya gue ngerasa first ride feel-nya itu udah agak kaku atau keras gitu ya di bagian bawah fans. Tapi karena gue nggak tahu dan gue ngerasanya ini juga nggak ada keras-kerasnya sih, emang beneran empuk gitu ya kayak yang tadi Disra bilang. Biasanya kalau sepatu carbon plate itu susah banget ditekuk gitu ya. Iya bener banget. Ini tuh masih bisa, makanya di awal kita ngerasa ini sepatu kayaknya nggak ada carbon plate-nya, tapi ternyata ada. Dan mungkin karena penempatannya itu hanya setengah dari midfoot sampai forefoot yang bikin sepatu ini tetap fleksibel. Nah, untuk shape bagian forefootnya di gua sih
pas banget. Jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu lancip. Setuju. Kalau gua nggak ada hotspot di sepatu ini, jadi nggak ada tempat-tempat yang bikin kaki iritasi. Kalau lo gimana, Ti? Nah, gue juga setuju sih Dis. Tadi selain bagian depan, gue suka banget sama bagian belakangnya nih fams. Karena walaupun memang ini tuh uppernya tipis, di bagian belakang mereka tambahin padding lagi di bagian dalam. Dan gue rasa ini jadi salah satu fitur yang mungkin nggak banyak diperhatiin orang, tapi buat gue ngebantu banget gitu ya. Karena padding yang ada di bagian dalam sepatu ini justru ngunci banget ke bagian ankle gue gitu ya. Dan gue suka banget karena ada lapisan sweat di bagian atasnya ini Dis. Jadinya gue ngerasa kaki gue nggak lecet gitu ya. Walaupun bahannya itu sangat amat tipis dan nggak ada tambahan padding di bagian dalamnya, terutama di bagian bawah ankle-nya nih fams. Nah itu kan tadi right feel lo ya Ti. Nah kalau lo punya wishlist dari Magic Speed ini, kira-kira fitur apa aja yang Asics bisa perbaharui di Magic Speed selanjutnya? Nah, kalau misalnya Asics nih Des mau upgrade sepatu Magic Speed ini, gue rasa dari gue sendiri punya 2 wishlist yang gue rasa Asics bisa upgrade nih di mungkin versi selanjutnya, who knows gitu kan. Pertama adalah bagian tali sepatunya. Gue ngerasa tali sepatunya ini sedikit kurang panjang, apalagi gue tuh selalu pakai tali sepatunya ini sampai masukinnya sampai ke lubang belakang gitu. Yang buat ngelock ya? Bener, buat ngelock dan juga buat securein kita punya bagian ankle gitu. Nah, gue ngerasa ini agak sedikit kurang panjang. Terus bagian belakangnya nih Des. Nah, gue rasa ini kan untuk ngebantu kita masukin sepatu ya. Gue rasa kalau ini ditambah aja bagian sweatnya deh sedikit gitu, buat ngebantu masukin ankle kita di bagian belakang, pasti akan jauh lebih nyaman dan oke banget. Kalau dari lo sendiri kira-kira apa nih kalau lo bisa kasih masukan lah ke Asics? Kalau gue sama, gue ngerasa untuk bagian shoelace-nya mungkin bisa di-upgrade sedikit karena ini kayaknya tali sepatu yang cukup lama gitu ya dari modelnya. Kalau misalnya bisa dibikin yang lebih tipis lagi atau bahannya yang lebih lembut lagi, menurut gue sepatu ini bisa jadi sepatu yang banyak jadi favorit semua orang di iterasi selanjutnya. Nah paling kalau dari gue itu aja sih, sisanya sih gue ngerasa sepatu ini buat gue pribadi cocok banget. Dan gue menantikan Magic Speed iterasi selanjutnya. Kita belum pernah lakuin ini nih fams, ini emang gak ada di skrip juga, cuman gue mau coba tanya, kalau misalnya lo bisa kasih penilaian 1 sampai 10, skor lo berapa? 9 dari 10 karena gue bener-bener suka banget sih sepatu ini. Sama, gue juga tambahin 2 poin deh, 9,2. Masih soal angka-angkaan nih fams, gue juga mau tanya angka nih Dis sama lo. Kira-kira kalau heel to toe dropnya angkanya berapa nih Dis? Nah untuk versi cowoknya sama versi ceweknya ini beda nih Ti. Jadi kalau untuk versi cowoknya itu 29 mm di bagian heelnya dan 21 mm di bagian forefootnya dengan berat total itu 230-an gram. Nah sedangkan untuk versi wanitanya untuk di bagian heelnya itu ketebalannya 28 mm dan di bagian depannya itu 20 mm dengan berat total 180-an gram. Jadi cukup signifikan ya bedanya beratnya dari yang versi pria dengan yang versi wanita. Untuk sepatu ini sebenarnya memang diarahkan untuk training dan racing dari jarak 5 kilo sampai maraton. Ini menarik banget ya Dis ya, karena biasanya sepatu yang dibuat untuk racing itu biasanya nggak sampai jarak panjang gitu ya, full maraton. Sedangkan sepatu Asics Magic Speed ini justru diperuntukkan untuk training dan racing berbagai jarak. Untuk colorway nih Ti, biasanya kan kalau racing shoes itu bener-bener ngejreng ya. Gimana dengan Asics Magic Speed? Mungkin lo boleh sharing sedikit tentang warna dari Asics Magic Speed yang ada di tangan kita ini. Nah, yang sekarang kita lagi pegang nih fams, ini adalah dari colorway Celebration of Sports. Memang jadi salah satu kampanye Asics yang juga memasukkan campaign Uplifting Minds nih Dis. Jadi sebetulnya lewat campaign ini Asics dan juga warna-warna ini Asics mau menguplift 1 juta minds di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah untuk campaign ini Asics juga ngeluarin bersamaan dengan launchingnya sepatu ini nih Dis, ada yang namanya Mind Uplift Tools yang mana kita juga bisa lihat dan juga buka websitenya nih fams. Di sana kita bisa nge-scan muka kita Dis, terus nanti kita bisa dilihat gimana sih saat itu kondisi mental dan juga pikiran kita sebelum lari.
Nah, nanti habis itu setelah lari, mental dan pikiran kita lewat face scanning ini nih fams juga diukur lagi. Karena Essex mau ngasih lihat kita gimana sih olahraga itu, terutama lari, membawa perubahan untuk mental dan juga pikiran kita. Itu tadi closer look kita terhadap Essex Magic Speed ini yang bikin kita kaget ternyata sepatu ini punya carbon plate. Exactly. Jangan lupa ikutin kita di semua platform sosial media. Nggak cuma channel YouTube ini, tapi juga ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Spotify, dan juga Strava Club. Thank you for watching. Bye for now.